Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali di dalam Sarapan Rohani bersama dengan Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini yang akan menuntun kita sepanjang hari, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, hari baru boleh Engkau berikan bagi kami saat ini. Nafas yang segar, bahkan tubuh yang sehat, Engkau boleh berikan bagi kami, dan kami boleh merasakannya saat ini ya Bapa. Sekarang ya Bapa, kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami ya Bapa, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami, terkhususnya di sepanjang hari ini ya Bapa. Berkati juga ya Bapa setiap sanak saudara kami yang telah memulai pekerjaan, Engkau tutup bungkus kuasai mereka, sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terpujilah namamu ya Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami menyambut firman yang indah. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada Rabu 3 Juli 2024 terambil di dalam Yoel 2 ayat yang ke-13. Demikian sabda Tuhan. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Dan yang kedua di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema, muliakanlah Tuhan dengan hatimu. Raditya Oloan semasa hidupnya sangat diidolakan oleh anak-anak muda. Ia merupakan seorang pendeta dan juga motivator. Berangkat dari kisah mudanya yang tidak baik-baik saja oleh karena pergaulan bebas, bahkan narkoba hingga seks bebas, dia pada akhirnya bisa keluar dari semuanya itu. Dan ia menjadi seorang sosok muda yang dikagumi oleh anak-anak muda. Setiap peristiwa yang dialaminya membawa ia pada kesadaran bahwa Tuhan tetap mengasihi ia di dalam segala hal. Pada akhirnya ia pun berbalik kepada Tuhan dan bertanggung jawab. Jadi ia tidak hanya berbalik, tapi juga bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan. Serta ia memulai sebuah pelayanan lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Sehingga ia pada akhirnya menjadi seorang pendeta dan juga motivator bagi anak-anak muda. Kehadirannya tidak hanya membawa sukacita bagi keluarganya, tetapi juga memberi motivasi dan juga penguatan bagi anak-anak muda bahwa tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk menyesali kesalahan dan berbalik kepada Tuhan. Maka untuk itu kita diminta senantiasa memuliakan Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Bukan lagi kita diminta untuk mengoyakkan pakaian kita, tetapi koyakanlah tubuhmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Nabi Yoel menyampaikan peringatan kepada umat tentang hari Tuhan yang akan datang apabila mereka tidak segera berbalik kepada Tuhan. Belalang akan melahap habis semuanya apabila mereka melawan kehendak Tuhan. Nabi Yoel telah meminta mereka untuk meratap, berkabung, dan juga berpuasa. Selain itu, Nabi Yoel juga meminta mereka untuk mengoyakkan hati mereka, bukan hanya pakaian mereka. Bagi bangsa Israel, mengoyakkan pakaian menandakan mereka menyesal atas kesalahan mereka, atau sebagai tanda mereka mengaku dosa-dosa di hadapan Tuhan. Akan tetapi Tuhan melihat mengoyakkan pakaian pada akhirnya hanya sebagai sebuah rutinitas belaka. Sehingga Tuhan menghendaki bukan hanya pakaian yang mereka koyakkan, tetapi juga hati
Kesungguhan akan penyesalan dapat terlihat ketika mereka mengoyakkan hati mereka, bukan lagi mengoyakkan pakaian mereka. Mengoyakkan hati berarti kesungguhan hati dan jiwa yang menyesal akan dosa-dosa, sehingga mau berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal ini perlu dilakukan sebab kita telah ditebus oleh Tuhan dengan darah-Nya. Dengan mengoyakkan hati, maka kita dapat memuliakan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan akan mendatangkan sukacita. Hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan akan mendatangkan sukacita. Sukacita yang tentunya tidak pernah habis, tidak seperti yang dunia tawarkan kepada kita. Kesungguhan hati kita untuk melayani dan juga untuk memberikan diri kepada Tuhan akan menunjukkan bahwa kita telah memuliakan Dia. Sebab kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kerap kali kita berdoa mengaku dosa-dosa setiap minggu, baik dalam ibadah hari Minggu, ibadah persekutuan hari Kamis, maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi sesungguhnya, sudahkah kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan? Ataukah hal tersebut hanya bagian dari tatanan liturgi yang disiapkan? Atau hanya sebagai rutinitas yang kita lakukan? Hendaklah setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan juga dapat melakukannya dengan kesungguhan hati karena kasih-Nya kepada kita. Seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus, bukan hanya mengoyakkan pakaian kita sebagai pengakuan dosa kita, tetapi juga kita mengoyakkan hati kita terlebih lagi sebagai bagian bahwa kita sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan seluruh hidup kita, sebab kita tidak dapat membalas kasih-Nya selain memuliakan Dia dengan tubuh dan hati kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa mari kita bersama-sama menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi muliakanlah Tuhan, akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan datang kepada-Nya, menyerahkan hati dan pikiran kita. Rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan dan berikanlah hati kita untuk hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menuntun kita dalam melakukan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, dan Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Amin. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap firman yang boleh bersama-sama kami baca, kami dengarkan, bahkan kami rindu untuk merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kami. Tuntun dan sertai kami ya Bapa, agar kami tidak lengah di dalam melakukan firman Tuhan, agar kami boleh senantiasa taat dan setia melakukan setiap firman dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami yang akan melanjutkan dengan pekerjaan, kami akan melanjutkan dengan studi kami akan melanjutkan dengan setiap usaha kami, bahkan kami akan melanjutkan dengan setiap hal yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Tuntun sertai kami ya Bapa, sehingga dalam melakukan setiap tugas, pelayanan dan aktivitas kami boleh melakukannya dengan bersukacita, kami boleh melakukannya dengan berserah penuh kepada Tuhan sambil kami berusaha. Kami juga berdoa bagi setiap anggota keluarga kami, suami istri kami, anak-anak kami, bahkan orang-orang tua kami ya Bapa. Berkatilah mereka ya Bapa dalam kehidupan mereka, dan kami memohon berkat sukacita, kasih karunia datangnya daripada Tuhan boleh melingkupi akan kehidupan kami. Kami juga memohon kesehatan daripada-Mu ya Bapa. Apabila Engkau melihat kami dalam keadaan lemah tubuh,
oleh karena cuaca, oleh karena kondisi tubuh yang kurang sehat, maupun oleh karena usia ya Bapa. Kuatkan kami ya Bapa, untuk dapat terus melayani Tuhan sampai Tuhan boleh menolong kami, memanggil kami kembali ke pangkuan-Mu. Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melalui setiap obat-obatan, bahkan rawatan para dokter juga ya Bapa, kami percaya tangan Tuhan menolong, membimbing, dan mengurapi setiap kami yang dalam kelemahan tubuh pada saat ini. Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa bagi sinode kami yang akan melanjutkan kembali persidangan pada hari ini. Tuhan berkatilah ya Bapa setiap pemimpin, setiap presidium, setiap anggota-anggota yang boleh hadir, bahkan setiap utusan dan juga undangan. Tuhan sertai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga persidangan pada hari ini hingga nanti pada hari Jumat boleh berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang-orang yang boleh memberi diri, memberi waktu mereka untuk hadir, Tuhan juga berkati, kuasai mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kasih karunia di dalam sidang sinode pada saat ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa bagi jemaat kami di Galangning yang Abian Basi yang akan melakukan setiap pelayanan sampai pada hari Minggu nanti. Selama sepekan ini ya Bapa, Engkau berkati mereka, kuasai mereka dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan, baik ibu pendeta, para majelis, seluruh kategorial, bahkan seluruh anggota gereja. Tuhan berkati kami satu persatu, sehingga pengurapan daripada Tuhan memampukan kami untuk melayani Tuhan sampai pada hari Minggu nanti, serta hari-hari berikutnya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak kami yang saat ini sedang kuliah jauh di luar Bali, maupun yang bekerja di luar Bali ya Bapa. Berkati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan setia, dan setiap pergumulan mereka, bahkan pergaulan mereka di luar sana, kiranya Tuhan yang tutup bungkus kuasai mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami kembali membawa kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap pergumulan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya berkenan Tuhan memberkati dan menguasai setiap kami. Inilah seru doa kami ya Bapa. Dan kiranya kasih karunia daripada Allah Tritunggal akan senantiasa menyertai dan melindungi kehidupan kita sekalian sepanjang hari ini, dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat melakukan setiap aktivitas kita di dalam Tuhan, dan selamat bersuka cita oleh karena kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita.